Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu, karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja, kita mulai. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah buku yang menurut saya pribadi bener-bener ngena banget buat kita semua yang hidup di zaman sekarang. Judulnya Keinginan versus Kebutuhan di Era Digital karya Dr. Rahmat Maulana. Buku ini tuh kayak semacam wake up call atau tamparan halus buat kita yang sering ngerasa burnout atau capek mental. Dr. Rahmat ngajak kita nyadar kalau batas antara apa yang beneran kita butuhin sama apa yang cuma sekedar lapar mata doang itu sekarang makin kabur. Dan sumpah, ini ngaruh banget loh ke kedamaian hidup kita sehari-hari. Oke, ini dia rute obrolan kita kali ini. Kita bakal mulai dari prolog, terus masuk ke psikologi dan dopamin, lanjut bahas industri pembentuk keinginan, seni menentukan prioritas, masalah keuangan, dan bakal kita tutup pakai pembahasan soal minimalisme. Yuk, langsung kita bahas. Bagian pertama, prolog. Kita masuk ke realitas era digital saat ini. Coba di teman-teman tarik napas sebentar dan rasain rutinitas kita tiap hari. Kita hidup di masa yang serba instan, serba cepat. Tiap buka HP, kita langsung dibombardir sama ribuan pilihan gaya hidup, barang-barang baru, tren yang gak ada habisnya. Nah, kutipan dari Dr. Rahmat ini benar-benar relate banget loh. Beliau bilang, banyaknya pilihan ternyata tidak selalu mempermudah, tapi justru membingungkan dan melelahkan secara mental. Pernah nggak sih ngerasa barang kita banyak, akses kemana aja gampang, tapi kok hati rasanya kosong? Ya kan? Ternyata, kebebasan buat milih kalau nggak dibarengi sama kemampuan buat memilah, malah jadi beban pikiran yang lumayan berat loh buat kita. Lanjut ke bagian kedua, psikologi dan jebakan dopamin. Pertanyaannya, kenapa sih kita selalu pengen lebih? Kalian pernah nggak sih mikir, kok saya nggak pernah ngerasa puas ya? Udah beli ini, besoknya pengen itu. Nah, di psikologi ada istilah namanya hedonic treadmill. Bayangin aja kalian lagi lari di atas treadmill. Keringetan, lari kenceng, tapi ya kalian nggak kemana-mana, tetap di situ aja. Sama kayak waktu kita akhirnya kebeli barang impian. Awalnya girang banget kan, tapi euforianya cepet banget hilangnya. Kita balik lagi ke titik awal, ngerasa biasa aja. Terus akhirnya ngerasa butuh barang baru lagi buat dapat sensasi seneng yang sama. Muter terus aja di situ. Terus apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di otak kita pas momen itu? Dalangnya adalah dopamin. Orang sering banget salah sangka, ngiranya dopamin ini hormon kebahagiaan, padahal dia ini lebih ke hormon pengejaran atau motivasi. Fakta gilanya tuh begini, dopamin ternyata jauh lebih aktif pas kita lagi nungguin atau ngejar suatu barang, ketimbang pas barangnya udah beneran ada di tangan kita. Pantesan aja, kita sering banget check out barang impulsif secara online ya, karena sensasi ngejarnya itu loh yang kerasa lebih memuaskan daripada pas paketnya udah beneran kita buka. Dan imbasnya lumayan ngeri, kita jadi sering banget terjebak. Kita nutupin realitas internal kita yang asli, dan malah sibuk ngebangun identitas palsu lewat barang-barang yang kita beli. Semuanya cuma gara-gara FOMO, fear of missing out, takut dibilang kudet, dan juga karena perbandingan sosial yang toksik banget di media sosial. Seringkali kita rela ngabain apa yang benar-benar kita butuhin, cuma demi validasi atau ngebangun citra semu di mata orang lain. Sedih sih kalau dipikir-pikir. Oke, masuk ke bagian ketiga, industri pembentuk keinginan kita, lewat kapitalisme perhatian. Nah, yang satu ini super menarik buat kita bahas. Sadar nggak sih, kalau keinginan-keinginan yang kita rasain tiap hari, itu seringkali bukan muncul secara alami. Keinginan kita tuh bener-bener dirancang dari luar. Selamat datang di era kapitalisme perhatian. Di zaman sekarang, perhatian atau atensi kalian itu adalah mata uang yang paling berharga. Platform-platform raksasa teknologi itu manfaatin fokus kita, nyedot data kita buat keuntungan mereka sendiri. Mereka emang sengaja bikin sistem yang bikin kita scrolling terus tanpa henti, bikin kita terus-terusan terdistraksi, sampai kita nggak punya waktu lagi buat mikir jernih. Perhatian kita benar-benar dieksploitasi. Coba kita bedah gimana algoritma ini jadi semacam arsitek buat pikiran kita. Pertama, lewat iklan yang super tertarget. Terus ditambah lagi sama paparan gaya hidup influencer yang kelihatannya kok sempurna banget. Belum lagi ada yang namanya nudges atau dorongan algoritma, manipulasi halus yang sering banget gak kita sadarin. Dan yang paling bahaya tuh, efek paparan berulang. Kita awalnya nggak butuh, tapi karena ngelihat barangnya seliwaran terus di timeline, tiba-tiba jadi pengen beli. Sistem ini bener-bener nyiptain keinginan palsu. Kita ngerasa kita bebas milih, padahal pilihan itu udah didesain sedemikian rupa sama mereka. Kita masuk ke bagian keempat, seni menentukan prioritas. Waktunya kita kembali ke kebutuhan hakiki. Ngomongin soal eksploitasi tadi emang bikin capek ya. Tapi tenang, solusinya ada kok. Langkah pertamanya sederhana banget. Kita harus mulai tegas ngebedain mana yang beneran kebutuhan dan mana yang cuma keinginan.
Kebutuhan itu sifatnya mendasar dan stabil, kayak butuh makan, butuh rasa aman, atau ketenangan pikiran. Nah, kalau keinginan, seperti yang udah kita bahas tadi, keinginan itu seringnya bendukan lingkungan, sifatnya cuma sementara, dan yang pasti nggak akan pernah ada habisnya. Jadi, buat dapetin hidup yang seimbang, kita harus start dari titik ini. Terus gimana cara kita ngambil keputusan yang benar? Ada satu kerangka kerja yang keren banget. Seringnya, kita tuh habis waktu buat ngurusin hal-hal yang kelihatannya mendesak. Kayak balasin notif chat yang masuk terus-terusan. Padahal, hal-hal itu belum tentu penting. Di sisi lain, hal-hal yang beneran krusial buat kualitas hidup kita, kayak me time buat refleksi diri, jaga kesehatan, dan kumpul bareng keluarga, itu sering banget masuk kategori penting tapi tidak mendesak. Makanya kita sering nunda. Padahal justru hal-hal inilah yang benar-benar butuh fokus dan kesadaran penuh dari kita. Jadi, mari kita coba praktekin bareng-bareng. Pertama, coba deh stop bentar rutinitas kalian buat refleksi diri. Kedua, tulis prioritas kalian di kertas, biar kelihatan nyata dan konkret. Ketiga, kelompokin aktivitas kalian, dan pastiin hal-hal yang paling penting tadi dapat porsi waktu paling gede. Terus yang terakhir, lakuin evaluasi berkala. Teman-teman harus ingat, milih satu hal itu otomatis berarti ngelepasin hal yang lain. Tapi tenang aja, berani ngelakuin trade-off itu bukan berarti kita kehilangan kok. Justru itu adalah tindakan sadar yang bikin kita lebih pegang kendali atas hidup kita sendiri. Bagian kelima, keuangan dan gaya hidup. Mari kita bahas cara mengendalikan konsumsi. Nah, dari tadi kita ngomongin psikologi mulu, terus gimana dong efeknya ke dompet kita? Beda pendekatannya tuh jauh banget loh. Pembelanjaan impulsif itu murni digerakin sama emosi sesaat. Bener-bener cuma mikirin kesenangan detik itu juga tanpa mikir panjang ke depan. Kebalikannya, mindful spending atau pengeluaran sadar itu pendekatan yang bener-bener disengaja dan punya nilai. Kalian tuh sadar sesadar-sadarnya kemana aja uang kalian pergi. Sambil terus nanya ke diri sendiri, barang ini beneran sejalan gak sih sama tujuan hidup dan kebutuhan asli saya? Kalau kita nggak mulai nerapin pengeluaran sadar dari sekarang, gampang banget loh kita kepleset masuk ke jebakan finansial. Hati-hati banget sama yang namanya inflasi gaya hidup. Ini tuh penyakit di mana pengeluaran kita otomatis ikutan naik pas gaji kita naik. Ujung-ujungnya kita nggak pernah ngerasa sejahtera. Dan yang paling parah nih, ngambil utang konsumtif cuma buat menuhin gengsi demi menangin perbandingan sosial di dunia maya. Serius deh, itu sama aja kayak nulis resep buat hancurin masa depan finansial kita sendiri. Kita sampai di bagian ke-6, sekaligus solusi terpenting dari buku ini. Minimalisme untuk ketenangan batin, dari memiliki banyak ke hidup bermakna. Setelah kita sadar soal jebakan industri tadi dan udah mulai nata ulang prioritas, pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita ngerawat ketenangan jiwa? Nah, jawaban yang ditawarin adalah minimalisme. Tapi tunggu dulu, minimalisme di sini bukan berarti kalian harus buang semua barang ya. Sama sekali bukan. Minimalisme modern itu tentang nemuin kekuatan dari kata cukup. Ini adalah sebuah kesadaran buat ngelepasin beban-beban yang emang udah nggak ngasih nilai apa-apa lagi di hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita punya ruang dan energi lebih buat fokus ke hal-hal yang jauh lebih bermakna. Prosesnya bisa kita mulai dengan decluttering atau beres-beres. Percaya deh, nyingkirin barang-barang fisik yang udah nggak pernah kita pakai itu efeknya bakal kerasa langsung ke ruang mental kita. Tumpukan barang yang berantakan itu secara nggak sadar sering bikin pikiran kita ikutan kusut loh. Dengan nyederhanain ruangan fisik kita, secara nggak langsung kita lagi ngebuka jalan buat pikiran yang lebih tenang, jernih, dan damai. Kayak ada beban yang keangkat gitu. Coba kita rasapi pelan-pelan kutipan yang satu ini. Ini dalam banget. Kesejahteraan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi tentang seberapa tepat kita memilih apa yang benar-benar dibutuhkan. Kebahagiaan sejati itu ternyata bukan dari seberapa banyak barang yang bisa kita kumpulin, tapi dari seberapa akurat kita mengenali makna asli dari hidup kita sendiri. Pada akhirnya, semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bahasan kita hari ini bukan cuma sekedar teori, tapi lebih ke ajakan buat benar-benar bertindak. Yuk kita kembali ke hal yang paling esensial. Pertanyaan saya buat kalian, keputusan kecil apa yang bakal kalian ambil hari ini, detik ini juga, buat merebut kembali prioritas sejati kalian dari segala kebisingan di dunia digital ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.